wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Aku kurang semangat ini. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, pada hari ini kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran. Ini hari apa sih? Kalian kok bertemu sama Ibu? Dari Selasa sih. Ya, hari Selasa seperti biasanya kita bertemu lagi. Pada kesempatan ini Ibu akan mungkin menyinggung dulu dalam materi ini. Ada materi kenali dirimu jadilah versi terbaikmu. Nah, pada hari ini kalian kabarnya gimana? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik atau alhamdulillah buruk? Baik buruk campur, Bu. Oh, campur jadi satu gitu Mas. Baik dan buruk. Oke, pada hari ini ada yang absen mungkin atau nihil? Nihil, Bu. Nihil semua. Nah, Ibu lihat sih nggak ngantuk ya, tapi Ibu mau kasih ice breaking pada kalian biar kita lebih semangat lagi, kita lebih fokus lagi dalam kita memahami materi yang ada. Oke, kita akan bermain tepuk. Jadi Ibu bilang pagi tepuknya 1 kali, Ibu bilang siang tepuknya 3 kali. Nah, kalau malam kan tidur ya, waktunya tidur berarti kita nggak boleh tepuk. Oke, boleh berdiri. Nah, kita mulai ya. Kita ini contoh dulu ya. Nanti kalau ada yang sampai terakhir nggak salah, Ibu akan kasih kalian sesuatu. Oke. Pagi. Pagi itu kan 1 kali. Benar. Oke. Maaf ya, kita ngeblank, Ibu ngeblank. Oke, pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Malam. Serena. Sama Mas Ivan juga. Oh ya. Kita ulang lagi ya, 1 kali lagi. Siang. Malam. Pagi. Siang. Malam. Malam. Pagi. Siang. Siang berapa kali? 3 kali. Oke, ulang. Siang. Malam. Nah. Oke, kalian semua hebat. Kalian boleh duduk. Ibu akan kasih. Terima kasih ya teman-teman, anak-anakku. Kalian sudah hebat. Nih, Ibu punya sedikit info. Kalian boleh ambil, dibagiin sama teman-teman. Nah, setelah kita pemanasan ini dengan game tadi, kita akan masuk pada materi yang hari ini Ibu siapkan. Kemarin kan kita udah bertemu kan, kita udah menyepakati kita akan mengambil kenali dirimu dan jadilah versi terbaikmu. Oke, di sini ada yang udah mengenali dirinya sendiri mungkin. Kenali diri itu gimana sih? Ada yang tahu mungkin? Kenali dirimu. Dirimu itu gimana? Oh, aku tinggi. Aku gimana? Potensi. Oh, potensi. Oh, dari Mbak Ana sendiri, emang Mbak Ana udah tahu nih potensinya apa gitu? Udah tahu? Udah. Apa itu? Udah tahu nggak? Gamers. Gamers. Wah, dia main game. Iya, Bu. Kalau ketemu sama Ana selalu gamers. Oh, gimana itu? Roblox. Mungkin ada yang lain yang tahu kesadaran diri. Itu kan kenali dirimu kan berarti kita sadar akan diri kita. Mungkin teman-teman Tahu batas maksimal diri kita. tahu batas maksimal diri kita. Jadi kemampuan kita ya. Oke, benar banget. Nah ini boleh dibacakan mungkin Mbak Ulan nih. Boleh dibacakan? Atau kesadaran diri yaitu kemampuan seorang untuk mengenali dan memahami dirinya sendiri. Self-awareness melibatkan yang pertama memahami emosi, yang kedua menyadari kelebihan dan kekurangan diri, yang terakhir ada refleksi. Oke, benar. Nah ini kan Ibu tadi kan udah tanya sama teman-teman kan kemampuan kesadaran diri kalian itu sampai mana gitu kan. Nah Ibu di sini punya. Nah ini kalau kalian isi ini dibagi Mas berapa orang?
Sudah? Sudah semuanya? Sudah. Ya, itu kan menyinggung tadi kalian kan, jadi nggak susah ngisinya. Tadi kan ibu udah tanya kelebihan atau kesadaran diri kalian sampai mana. Berarti kita kan udah sadar tentang diri kita, cuman kita akan mendalami lagi. Nah, yang selanjutnya adalah self love. Apa itu? Ada yang lain mungkin? Ada pengertian lain yang di luar ini? Nah, mencintai diri sendiri. Di sini kalian udah mencintai diri kalian belum? Atau cuma mencintai pacar-pacar kalian? Oh, punya pacar? Nggak butterfly era. Nah, di sini ada pengertian self love atau mencintai diri ya. Adalah sikap menerima, menghargai dan menyayangi diri sendiri. Menurut Andrea, self love berarti menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri, menghargai diri sendiri, serta membantu seseorang lebih percaya diri dan tidak mudah meremehkan dirinya sendiri. Jadi self love gimana sih? Self love itu mungkin kenapa kita harus menyadari atau kita harus menerima dan mencintai diri kita, karena kalau kita tidak mencintai diri kita nggak akan pede teman-teman. Kita akan mencari kekurangan kita dan kita terus dalam kekurangan itu kita nggak mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Kita akan lebih terpuruk, kita nggak pede, kita nggak aku itu kayak kita nggak bersyukur. Kita akan melihat orang lain dan kita akan terus membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini masih semangat atau enggak sih? Masa sudah dikasih gift kalian nggak semangat ya? Semangat ini. Semangat, oke. Nah, ini adalah hubungan self awareness dan self love. Kenapa sih kok penerimaan diri harus dihubungkan dengan mencintai diri? Bu, itu emang nggak beda? Kalian coba ada yang berpendapat mungkin beda nggak sih? Penerimaan diri dan mencintai diri, apa hubungannya? Berbeda. Ya, coba. Tadi kan udah lihat nih slide-nya beberapa. Coba kalian tadi inget nggak? Gimana hubungannya? Mungkin Mas Renal? Kalau yang self love tadi mungkin gimana ya? Sayang sama diri kita sendiri. Iya. Kayak semisal nih kita ngejar sesuatu tapi kita nggak bisa di situ, nggak usah dipaksakan, kita sayang sama diri sendiri, nggak usah gimana ya? Iya. Mengorbankan banyak gitu loh. Berarti kita tahu akan kemampuan gitu ya Mas. Jadi kita membatasi dalam itu doang gitu. Jadi kita nggak memaksakan diriku harus gini. Nanti itu menyakiti diri sendiri. Oke, itu bagus banget. Nah, ini kalau dalam sumber bisa dibacakan Mas Renal mungkin biar bisa lebih paham. Self awareness membantu seorang mengenal dirinya sendiri. Self love membantu seorang menerima dan menghargai dirinya sendiri. Keduanya saling berkaitan. Ketika seorang mengenal dirinya dengan baik, ia akan lebih mudah menerima kelebihan dan kekurangannya. Dengan begitu, seorang dapat mengembangkan diri dengan lebih positif. Oke, benar. Oke teman-teman, ini kan kita udah belajar tentang penerimaan diri dan mencintai diri sendiri. Nah, tadi dalam slide yang pertama, kenali dirimu dan jadilah versi terbaikmu. Nah, versi terbaik itu gimana sih kita bisa jadi versi terbaik? Nah, ini kita masuk dalam apa itu potensi. Oke? Di sini kalian paham nggak sampai di sini? Apa itu penerimaan dan apa hubungannya penerimaan dan mencintai? Paham? Nah, itu sekarang kita akan belajar tentang potensi. Potensi diri adalah kemampuan, kekuatan, bakat terpendam yang dimiliki seseorang dan dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Setiap orang memiliki potensi yang beda-beda. Ada yang bisa contohin? Kan ini ada bakat terpendam yang dimiliki seseorang. Berarti semua orang itu memiliki bakat. Tinggal kita cara mengembangkannya gimana agar bisa menjadi potensi. Tadi kan ada Mbak Ana kan gamers kan. Nah, itu kan mungkin kecepatan. Itu apa ya? Terpendamnya apa? Bakat terpendam menurut Mas Renal? Fokusnya lebih gitu. Fokusnya lebih gitu ya. Jadi keahliannya cepat gitu. Yeah. Cepat, tangannya cepat gitu.
bermain Bermain game. game. Nah, ada contoh lain mungkin? Ada contoh lain Mas Ipan? Saya sering nyanyi. Mas Jenal sering nyanyi. Mas Renal. Oh, Mas. Oh iya, Mas Renal. Kebanyakan murid. Iya, kebanyakan murid. Mas Renal sering nyanyi. Iya tuh. Nah, itu bakatnya bisa dilihat. Mas, kapan sih Mas Renal bisa menyadari kelebihan Mas Renal itu? Mungkin pas dari ibu saya karaoke di rumah, saya ikutan gitu. Oh iya. Bapak belajar pena gitu kan, saya belajar alat musik ya bisa, saya nyanyi. Berarti dari kecil ya? Iya. Jadi itu Mas Renal sudah menyadari kelebihan Mas Renal. Iya. Dan Mas Renal akhirnya mengembangkannya, terus sekarang menjadi hobi hobi. dan mungkin apa yang saya bisa gitu. Oh, yang Mas Renal bisa. Iya. Oh, Mas Renal ada kegiatan mungkin yang berhubungan dengan itu, dengan menyanyi yang sekarang, yang kegiatan Mas Renal yang Mas Renal lakuin. Bisa nyanyi di lapangan. Di tongkrongan? Iya. Oh, nggak di kafe-kafe gitu, Mas? Belum. Oh, belum. Oke, itu bisa dikembangkan lagi ya, Mas. Bisa Iya. latihan lagi, bisa diperbagus lagi untuk bisa nyanyi-nyanyi gitu. Nanti info aja, Mas. Ya. Nah, ini ada juga contoh pengembangan potensi. Seorang siswa menyadari bahwa ia memiliki tinggi badan yang baik, ia menyukai olahraga. Ia mengikuti ekstrakurikuler olahraga, berlatih secara rutin, mengikuti kompetensi olahraga. Maaf ya, itu tipe. Jika terus dilatih, kemampuan tersebut bisa menjadi potensi yang bermanfaat. Nah, kalau di sini mungkin di bidang olahraganya nggak ada contohnya ya. Jadi kita ambil contoh dari Mas Renal tadi. Mas Renal memiliki bakat apa? Bernyanyi. Dia mengembangkannya dan itu bisa menjadi potensi ya, Mas. Jadi terus dikembangkan terus. Oke. Dari materi tadi mungkin ada teman-teman yang bisa menyimpulkan salah satu yang telah kita pelajari hari ini. Adakah yang akan menyimpulkan? Oh ya, tadi Ibu kan bagiin ini kan, jadi ini. Nah, itu kan kalian udah tulis tuh kekurangan dan kelebihan kalian. Dari materi ini kalian udah tahu nih kelebihan kalian, kalian bisa mengembangkannya menjadi potensi ya. Jadi itu dibawa pulang, nggak usah dikumpulkan. Mungkin ada tadi kesimpulannya? Nggak ada yang mau menyimpulkan? Oke, Mbak, sini. Dengan kita mengenali diri kita sendiri, kita akan tahu potensi kita di mana dan Ya, udah seperti itu. Berarti jika kita mengenali diri sendiri, kita tahu potensi kita di mana. nah itu bisa dikembangkan menjadi versi terbaik. Oke, terima kasih ya Mbak Cindy. Ini bisa tolong dibacain Mbak Bulan mungkin kesimpulan kita. Pemahaman diri sangat penting untuk membantu kita mengembangkan potensi yang ada dalam diri. Dengan memiliki self-awareness, kita dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Selanjutnya, melalui self-love, kita belajar menerima dan menghargai diri apa adanya. Karena ketika kita mampu mengenal, menerima, dan menghargai diri sendiri, kita akan lebih percaya diri untuk terus belajar, mencoba hal baru, dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki, sehingga potensi terbaik dalam diri dapat berkembang secara maksimal. Oke, terima kasih. Kalian sudah memperhatikan materi pada hari ini. Ibu ada LKPD, tolong kalian isi dan mungkin pertemuan selanjutnya dibawa ya untuk ya dikumpulkannya di pertemuan kita berikutnya. Ya, sebelum selesai, Ibu ada pantun. Nanti kalian bilang cakep gitu ya, oke? Ke sekolah naik sepeda. Kurang semangat. Ke sekolah naik sepeda. Di jalan bertemu Pak Guru. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu. Cakep. Udah Mbak cakepnya. Oke.